Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, jumpa lagi di sini di channel ngobrol sekitar horor ya. Masih seperti biasa bersama Mas Ayung yang akan menceritakan sesuatu yang horor-horor tentunya. Ya. Cerita apa nih Mas Ayung? Iya baiklah. Ini ada sebuah cerita memang, tapi cerita di zaman kuno, di zaman lama ya. Tapi nggak kuno-kuno banget sih. Tapi mungkin era-era di tahun 80-an begitu. 80-an ya. Lumayan udah lama sekali, 30 sampai 40 tahun yang lalu lah. Tapi sebelum cerita aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Terima kasih sekali untuk udah selalu mendukung channel Ngopor, masih sering like, komen dan tentunya masih mantengin channel Ngopor dan juga yang udah ngasih super thank buat kami. Tentu kami sangat apresiasi untuk itu semuanya. Ya, sebentar lagi mau lebaran, Bang. Oh iya, tinggal beberapa hari lagi nih ya? Iya, mungkin ini tayangnya mungkin akan mepet lebaran tayangan kali ini. Kita semoga kalau ngucapin lebaran mungkin nanti aja. Yang penting kita sama-sama berharap semoga puasanya masih selalu dalam keadaan baik lah, bisa lancar seperti itu ya Bang. Iya. Yang penting tetap hati-hati di jalan karena udah mulai rame Bang. Iya, di jalan tadi rame udah mulai plat-plat luar kota udah bermunculan. Betul, iya. Yang penting kita sama-sama hati-hati untuk jaga diri ya. Baiklah kita sampai ke cerita ini Bang. Kita mau nyeritain tadi yang aku udah saat di depan. Jadi kisah ini terjadi di tahun tadi ya, antara 80-an mau 90. Di zaman dulu di kampungan aku ya, masih kampungan aku, yang namanya tradisi itu kan kadang melebihi ini syariat, kadang-kadang udah jadi adat gitu ya. Kebiasaan yang terus menerus turun menurun, kadang-kadang entah benar entah salahnya itu kadang-kadang udah mengikat dan jadi kayak ini lebih dari aturan lah, nggak bisa diterjang. Tradisi yang kayak harus gitu ya. Iya, sebuah keharusan. Cuman ini sih kebenaran bukan tradisi yang seperti itu. Emang kalau misalnya ada acara-acara hajatan dulu memang sesuatu banget ya, terutama untuk orang-orang kampung yang biasanya pada uplek udeng lah di kampung, terus nggak kemana-mana di kampung, urusannya ya sama sawah, yang dagang ya sama dagang. Untuk beberapa sih waktu dulu belum banyak banget orang-orang yang jualan atau misalnya wartegan. Dulu tempatku kan warteg, belum terlalu banyak orang yang wartegan. Jadi kalau ada acara-acara kayak nikahan ataupun sunatan yang melibatkan keramaian kayak gitu udah seneng mereka. Soalnya nanti biasanya kalau misalnya mau sunatan ya biasanya ada rame-ramenya acara-acara yang kemarin pernah kita share di cerita itu, ada kuntulan, ada hiburan macam-macam. Apalagi nikahan mau dapat orang sini, orang situ asli ya kan, lain desa, paling 11 desa, apalagi orang jauh. Itu acara yang dinanti antara lain ya iring-iringannya itu loh. Ya kan, iring-iringan nanti ibu-ibu itu udah persiapannya udah kayak apa. Jadi nanti mau naik mobil itu kan keren orang kampung ya, mobil-mobil di tahun itu masih carry udah ada ya? Udah ada. 80 90 ada. Iya, carry L300 kayak gitu yang muat banyak. Nanti kan ibu-ibu simpan melu sapa ngiring mantenan ini. Bahkan rela-rela mereka yang ikut istilah apa? Kencelengan itu. Iya, kencelengan. Jadi mereka iuran berapaan lah dulu, tapi ya lumayan gede. Tapi karena mereka memang antusias sudah dipersiapin dari beberapa hari sebelumnya. Yang penting aku ikut. Dan ada adab yang punya hajat juga ngundang mereka itu ya kan, walaupun kadang juga ada yang baik mereka mendanai itu semua, yang penting ikut. Ada juga yang kencelengan kayak tadi. Satu ketika ada mantenan, sebut saja yang jadi manten itu namanya Sairoh lah. Sairoh sama dapat manten lakinya itu orang Pemalang apa orang Pekalongan lah, namanya Saprudin. Sebut saja Saprudin. Mereka sekarang udah tua-tua semua mungkin ya. Nah, kayak tadi treknya lumayan jauh dari Tegal sampai ke Pemalang sana. Treknya lumayan jauh, terus harus tadi ya acara ngundang, acara macam-macam itu kan harus pakai kendaraan.
orang kampung udah bener-bener euforianya udah semangat banget, apalagi yang punya hajat termasuk orang gedean di kampung lah. Ya orang-orang yang dikenal di desa lah. Akhirnya mereka kalau misalnya nggak ikut bakalan malu lah, gampangnya seperti itu. Terus dipersiapin, terutama ibu-ibu kan kalau misalnya yang bawa anak ya repot banget, tetap yang masih nusoni ya, yang masih ngempeng, masih apa, tetap dibawa semua. Ada yang anak-anak kayak aku dulu itu kan pakainya masih celana SD, belum kayak sekarang. Tetap aja mau atasannya mau apa, rempong-rempong istilahnya. Iya, rempong-rempong banget. Dan nggak ketinggalan biasanya mereka itu daripada bekal makanan, mereka lebih memilih bekal plastik. Siapa tahu nanti mau muntah, mau ada mabok begitu loh Bang. Biasanya kan kalau aku pernah dulu ngalamin, sebenarnya aku nggak mabok, orang tua aku juga mbahku nggak mabok, tapi ketularan. Satu mobil begitu. Ada yang mabok biasanya. Iya, ada yang mabok. Ikut mual gitu. Biasanya udah dibuka minyak kayu putih atau apalah yang bau-baunya tuh menyengat kayak remason atau apa itu. Kalau dulu sekarang ada kayak PPO itu ya. Nah iya itu kalau itu dibuka tang baunya, posisi di dalam mobil ya, kita aja udah nahan supaya nggak mabuk, itu malu. Udah ada bau kayak gitu pasti nyalur. Jadi kayak mabuk berjamaah, plastik udah langsung gelar semua. Wow, seperti itu. Nah ini nggak mau ceritain mabuk-mabuknya atau apa. Jadi ada satu rombongan itu kan jatuhnya ada 4 mobil, dan mobil tertutup semua ya kan, karena perjalanannya agak jauh dan konon nanti akan ngelewatin alas juga ke sana. Nah, nggak usah nyebut alas mana, tapi kalau orang-orang sini pasti paham. Terus ini agak ketinggalan karena ada bermasalah di ban, katanya bannya gembos, harus diganti dulu. Tapi karena memang bakalan yang pihak itunya kebalik, yang pihak ceweknya itu orang sana, amironya orang sana, jadi mau akadnya di sana. Itu kan udah ditentukan waktunya Bang. Jadi nggak boleh meleset nungguin satu rombongan ini. Yang 3 itu tetap berangkat lebih dulu. Yang 3 itu berangkat lebih dahulu. Akhirnya ini nerusin apa, bongkar ban segala macam. Ya biasa yang rewel-rewel, halah bayar misalnya bayar. Kesuwen wis takut ketinggalan. Ketinggalan nanti bakalan gimana. Kifirnya udah dimaki-maki lah habis-habisan di situ. Akhirnya ya dengan berhati-hati lagi. Yang bikin lucu lagi, udah mereka ketinggalan, yang supir itu anak muda. Sebenarnya sih nggak ada masalah dia anak muda apa orang tua, yang penting pengalaman. Dilalanya dia ini yang bawa mobil itu nggak ngerti arah. Maksudnya nggak hafal jalan ke sana loh. Kalau misalnya jalan-jalan kecil lumrah, wong baru keluar, katanya yang pernah ikut. Ini kan cerita dari yang pernah ikut lah ya. Jadi baru keluar area Tegal aja, ke sana ngetannya udah keder. Jadi Tegal Wetan sana gitu. Padahal kan Pantura itu gampang banget. Kok ya Bu, ngomong ibu-ibu semua kan, banyakannya dia laki-laki sendiri. Paling ya laki-laki yang lain bocah-bocah kecil, bocil-bocil itu. Nanti dikasih tahu ya Bu jalannya kemana. Preman. Gimana pada tuduhan kayak gitu kan, pada ngomong gak enak. Tapi akhirnya mereka antusias. Yang penting banter biar cepat sampai. Nah itu ada keanehan begini, mereka jalan seperti biasa lah, terus posisinya dikencengin, ya tetap aja namanya yang bawa mobil nggak tahu arahnya kemana. Kalau sekarang kan udah pada pakai HP, terus GPS macam kan. Ini cuma patokannya namanya desanya ini, Pemalangnya sebelah mana, nggak ini kan, nggak kayak sekarang. Tetap aja jalan ngetan terus ke sana. Mereka mungkin jadwal itunya katanya jam 10 pagi. Sing aneh katanya. Yang cerita ini ya rada angel juga. Saya rada susah juga untuk jadi narasi yang enak, itu susah juga. Karena ceritanya orang tua kan kadang-kadang belibet-libet. Terus ada lupa-lupanya. Wong wis hampir jam 11 itu kok masih belum jauh. Yong katanya. Bisanya belum jauh Mbah yang cerita. Ya iyalah, wong itu kan nggak jauh-jauh amat. Aku pernah ke Jawa Timur ngantar bocah pesantren, pernah ke mana ziarah ke Mbah Holil, ke Bangkalan aja saya pernah. Tapi kok itu ke Pemalang bisa suwe teman, padahal jalannya itu dok. Yang jalan gede dari Tegal itu kan Pantura. Gampang itu nyelpan orang sana.
bisanya lama banget nggak nyampe terus melewati alas apa tahu perasaan, sih iya, perasaan di situ nggak ada alas ya. Iya, perasaan nggak ada alas. Kalau sawah ya. Iya, pinggir-pinggiran kali itu, pinggiran-pinggiran itu kan dekat-dekat laut, ada lewatin berapa kali. Iya, itu kita masuk ke kayak alas begitulah. Wong pohon-pohonnya itu gede-gede. Apa ya, Nok? Pohon apa ya kayak singalot katanya. Yang keras itu apa? Jatinya. Iya, wit-wit jati. Wong godongnya aja daunnya lebar-lebar semua. Kita masuk ke sana ya. Jadi pinggir-pinggiran jalan itu semua itu pohon-pohon jati semua, yo. Ngomongnya bahasa Jawa tapi Indonesia kan. Ini peteng, jadi pas lewat itu tuh gelap. Jadi yang lain kan terang karena ini pohonnya gede-gede banget, itu gelap. Emang hawanya enak, dingin. Wong yang tadinya mau mabok karena saking panasnya ngelegep gitu ya di dalam mobil, udah dibuka jendelanya itu. Ngomongnya jendela, padahal kaca. Jendelanya udah dibuka aja masih pada mabok. Tapi pas lewat ke situ nggak pada mabok. Cuman saya yang tua sendiri waktu itu ya waktu itu ya belum tua-tua banget ya, si Ayu katanya masih cantik. Padahal ya Bu, terserah situlah, yang penting cerita gitu ya. Jadi saya rombongan yang agak tuaan itu malah justru diemnya bukan apa-apa, bukan berarti saya nggak bawa tentengan bocah, saya bawa putu, bawa cucu gitu ya. Tapi saya diemnya lagi ngangen-ngangen, kok kenapa lama banget, terus ini alas mana? Ini alas mana? Kalau alas yang ke dalam sana memang ada alas roban, tapi ini kayaknya bukan itu. Ini kita masuk daerah mana? Supir tak tanyain ya, Pir, bocah nom, keliwat endi? Embu Nyik, katanya embu primen, kamu gimana sih? Lah yang katanya lewat sini tadi ada yang ngomong. Padahal kita itu lagi ributnya, itu nenangin bocah yang nangis, yang rewel. Terus ada orang tua yang mabuk. Nggak ada ucapan supir itu nanya, ini arahnya kemana? Itu nggak ada ucapan begitu, apalagi ada yang jawab. Tapi supirnya ngomong, malah kayak mau tukaran loh, mau berantem begitu omongan. Itu sambil bawa mobil. Guna, saya tadi nanyain ada yang ngomong begitu, katanya lurus saja, katanya seperti itu. Padahal perasaan nggak ada yang ngomong begitu. Nah wis kan, ini apa pas masukin ke hutan itu, kok bisanya lama banget, hampir mau ada setengah jaman nggak habis-habis ke sana. Kita mulai ngerasa nggak enak, terus dilalai bocah yang rewel, yang masih nenen, masih apa itu celek kayak bener-bener disipat mulutnya kayak dikareti katanya begitu. Jadi kita itu tenang, bukan karena nyaman. Saya yang tua-tua ngerasa kisahnya alam aneh temen, perasaan seperti itu. Ada ke takut-takutnya itu. Iya, ada takut-takutnya. Bocah-bocah kecil itu diem semuanya. Bocah-bocah yang SD itu biasanya kan nggak rewel, minta apa, itu pada diem semua. Itu tahu-taunya kita itu yang aku kerasa, aku kok duduknya di dekat ban katanya, di atasnya ban. Iya. Itu mbok jegluk itu kerasa banget kayak ada ngelindes sesuatu lah. Buh ular atau apa nggak tahu. Jegluk itu sampai mumbul, bedug kayak gitu. Pir apa Pir? Astagfirullahaladzim, cuma supirnya ngomong kayak gitu. Itu nggak lama langsung dia ngerem atau apa, ngosek begitu loh. Itu sepi banget, dari arah depan yang nggak ada kendaraan, di belakang nggak ada yang nyelip. Untungnya sepi banget. Itu ngosek, bunyi lah kayak gitu. Ngosek, bener-bener ngosek. Wah, kita wis panik semuanya. Anak bocah kecil aja yang pada nangis lagi, udah mulai pada nangis lagi. Kayak kita tuh kebukuannya dipecah gara-gara ada jeglugan begitu. Kayak ada kita ngelindes sesuatu. Mobil itu tahu grek macet bener-bener. Pir primen, bu nggak tahu bu, tolong kalau misalnya mau apa ya di dalam aja Bu, tapi jangan banyak ngomong, saya mau keluar. Tapi ya wis metu sana mau ganti ban lagi, nggak tahu mungkin kayaknya banyak gembos atau pecah begitu. Tapi supirnya nggak keluar, ngomong tok, cuman ngomong tok. Bisanya orang metu, kenapa nggak keluar? Minta dianterin sama ibu-ibu. Tolonglah Bu, ditemenin saya keluar. Saya kok perasaannya takut ya. Kenapa saya takut? Padahal tadi saya ngikutin orang. Padahal di jalanan ya tadi rame. Terus itu saya kan tadi ngobrol sama orang naik sepeda katanya. Ngobrol sama orang naik sepeda di sampingnya katanya. Kan gak lebu akal Bang. Wong mobil aja banter. Kenapa dia ngomongnya ada orang pakai sepeda di sampingnya? Dan dia ngomong arah ke desa ini mana?
lempang baik terus terus katanya lurus aja ke sini terus aja. Orangnya kayak apa? Aja kentir kon, kamu gila atau gimana? Wong mobil kenceng, kenapa ada orang naik sepeda? Iya ya, dia baru ngomong. Kamu itu mabok apa gimana? Oh, rawa aku waras, nyampe digitu-gituin sendiri. Bisa aneh ya, padahal kan saya pakai mobil. Kenapa dia pakai sepeda tuh? Bisa ngimbangin saya. Terus ngomong, orangnya mana? Ya tadi di depan ke sana. Wah, cilaka katanya. Kini kita lagi disasarin, berarti kita lagi disasarin. Ini di mana? Udah mulai pada nangis. Yang anak-anak kecil itu pada ngeriung. Jadi saya yang ladak sendiri, yang rewel lah. Itu lagi situasinya panik kayak gitu. Wah, bocah tak ngomongin kabeh. Itu yang punya bocah-bocah disuruh diam, jangan ada pada ribut apalagi nangis. Miskin, pasti selamat, insya Allah selamat kayak gitu. Akhirnya sopir itu turun, ditemenin saya sama beberapa ibu-ibu. Itu ban sebelah kanan emang gembos. Nah itu kan tadi udah ganti ban yang satu lagi. Berarti kan satunya juga cadangannya kan udah nggak ada cadangan lagi. Aduh, makanya kayak zaman saya kita gari nelpon katanya. Nah, saat itu mau nungguin siapa? Wong saya aja ngeliat nggak ada kendaraan sama sekali. Aspal itu banyak kan ini ranting-ranting yang udah kering, apa namanya, daun-daunan yang udah kering. Kayak nggak ada orang lewat sama sekali. Nah ini mau nungguin siapa? Tapi ya itu lagi, supirnya seolah-olah dia itu enggak nyai, wong tadi saya itu rame kendaraan banyak, mobil kayak saya banyak. Kenapa ini sepi banget ya? Aduh, ini mau dicopot apa enggak? Ya terserah kamu mau dicopot apa enggak. Itu mulai, yang penting yang lain itu kayak kerjasama loh. Minta ditenangin anak-anak. Terus orang tua juga kan banyak yang kuda, banyak yang ini juga kan kiko, takut kayak gitu. Ada saling menenangkan lah. Terus aku deketin sama si supir itu, tak kejak ngomong. Dia itu kayak melengok begitu, cuman diem nyender ke bagian depan mobil itu. Kamu sebenarnya lagi kena apa sih Tong? Kamu lagi kenapa? Saya sebenarnya nggak kenapa-napa. Kalau masalah orang punya masalah, tapi saya aneh dari berangkat itu saya nggak enak. Mak saya ngomong dari rumah, Din, engkau konsing hati-hati ya, nanti kamu yang hati-hati. Dia ngomong kayak gitu. Saya nggak ngerti kejadiannya mau kayak gitu nih. Bisa nih, ini sepi banget tadi rame. Nah itu tadi ngelindes apa? Saya itu dari kejauhan nggak ngelihat apa-apa, pas udah berapa meter saya kayaknya ngelindes. Ular lewat katanya begitu. Ular lewat katanya, gleduk kayak gitu. Itu ular gede banget. Kan ngerem nggak bisa, nanggung. Itu langsung macet kayak gini. Tapi tadi yang nyuruh saya ke sini itu, kamu itu sepeda itu yang ngikutin kamu dari mana? Udah lama, setengah jaman ada, iring-iringan setengah jam ada katanya, sambil ngobrol kan. Nggak masuk akal banget. Akhirnya kita sama-sama panik. Saya itu bisa ndongane sebisa-bisanya, saya ndonga Gusti Allah maringi jalan supaya bisa keluar dari situ. Nggak udah mikirin sampai ke hajatan sama sekali, nggak ada. Yang penting ban itu bisa ada yang ganti, terus kita bisa pulang selamat kayak gitu. Nah, wis lagi riwa-riwa kayak gitu, tahu-tahu mbuh itu dari mana ada ibu-ibu setua mak saya. Itu yang cerita aja, waktu cerita sih udah ini banget ya. Tapi waktu dia ngalamin itu sekitar usianya 55 tahun. Itu seusia ibunya, berarti mbah-mbah banget. Ada mbah-mbah banget itu keluar dari mana, wong saya itu yang lihatnya. Berarti kan ke depan jalan sana saya yang lihat. Saya juga orangnya kan gak mau diem tengok-tengok begitu. Kayaknya dari tadi sepi-sepi aja. Kok wuru-wuruan, kok tahu-taunya dari samping mobil itu jumbul kayak gitu. Ada ini itu. Oh ya, goyok sambil nunggu kayak gini, dia bungkuk begitu ya. Tapi nggak bawa apapun. Dia itu cuman kayak bawa kresek atau kantong lah, lebih tepatnya kayak kantong tapi hitam. Terus pakai ya kayak kutangnya aku, kayak kutangnya dia yang ada sakunya itu loh Bang. Iya, kutang koboi lah. Iya, jarinya tinggi, kurus banget. Terus dia sambil ada suara kayak gitu, ngerenyem sendiri. Itu berhenti, cuman ngeliatin. Nah itu supir saya nanyain, apa Nyi? Kayak supir saya itu kayak seolah-olah dia itu nggak kaget apa nggak penasaran itu siapa. Kenapa Nyi? Bisanya pada nengkene, kenapa pada di sini? Kata dia begitu.
Mbah, ngapunten, ada yang bisa bahasa kan. Wau kula gini-gini tadinya kita begini diceritain sama mbah tersebut. Terus oh niku nggih pun. Sing penting ya, sing sabar katanya kayak gitu. Ya wis ya, tak tinggal. Kirain mau ngapain? Lagian kalau logikanya mereka juga mbah-mbah ini mau nulungin apa ya kan? Diajak kayak jalan aja susah. Cuman kita kan penasaran itu rumahnya di mana. Wong jalanan tadi aja sepi, terus nggak ada rumah, nggak jauh. Dia itu jalan ke depan, kita itu kayak dibikin kayak lupa. Ini itu pernah nyamperin kita. Tahu-tahu udah nggak ada gitu aja. Yakin, kue kayak yang aneh. Yung katanya aneh kabeh dina kowe hari itu aneh semuanya. Dia cuman pernah ngomong begini, yang penting jadi orang itu sabar, apikan jadi orang baik itu di mana aja, kapan aja kayak gitu. Wis yang saya ingat dan yang lain juga denger ya, yang dengerin dia juga pada dia dan denger dia itu mbah-mbah itu ngomong begitu. Tahu-tahu nggak lama dari tadi dia udah ngilang, saya aja penasarannya belum habis. Tahu-tahu itu ada orang lagi, itu dari arah depan, tapi ini kayaknya mereka juga semuanya tahu itu keluarnya dari kebun itu, dari hutan itu. Tapi udah tahu-tahu udah di pinggir lah, di balik rimbunan. Ya itu ada rimbun-rimbunan semak kayak gitu. Terus nyamperin ke arah kita. Itu cuman yang pertama dia itu ngeliatin bisa menyeng-menyeng begitu, kayak merhatiin mobil, terus merhatiin kita. Royal katanya royal kita itu banyakan lagu katanya seperti itu. Tingkah. Iya royal. Primen sih, primen mas, karena dia muda, ya usia 40-an lah. Primen mas, ada apa? Yang lain udah takut, disangkain orang gila, karena pakaiannya juga nggak bersih royal, sampean pada royal. Mana suruh pergi gimana wong keadaannya kayak gitu. Sampean bantu enggak, malah kayak gitu royal. Nah ini pergi ke arah belakang mobil ke sana. Orang-orang kan lebih cenderung ke depan yang ngumpulannya. Itu pas ditengokin juga nggak ada lagi bang katanya. Nah supir itu makin pucet, tapi lagi kita itu ketakutan. Terus kita juga itu siapa gitu. Supir itu, ya Allah. Dia baru ingat yang pakai sepeda itu tadi. Orang tadi mukanya kue wonge itu orangnya. Orang apa? Yang pakai sepeda. Lah kentir kamu. Enggak bener tadi yang nyuruh saya itu lewat sini itu tadi. Oh, berarti orang bener disesatin kita yang nyesatin itu. Kamu jangan banyak pikirin, makanya jangan pikiran kayak gitu. Jangan banyak pikiran. Itu malah supir itu kayak dia itu tertekan banget terus minta maaf ke semuanya lah. Ngapunten saya nggak sengaja. Kalau mobil termasuk baru, bannya juga beres semua. Kenapa kayak gini ya Nyai? Kenapa ya Bu kayak gitu? Nggak lama lagi ada orang lagi datang. Bisa silih berganti kayak gitu bang. Bu kok orang itu kayaknya datang dari mana? Urure anak. Tahu-taunya ada. Kali itu ibu-ibu lagi. Dari depan dari rimbunan itu lagi. Nggak jauh rimbunannya. Itu ke sana. Nyamperin ke kita itu ternyata dia itu kayak orang kepayahan. Kalau tua sih nggak tua-tua banget, seumuran saya katanya. Dia itu bawa anak kecil, tapi kita nggak bisa lihat mukanya, cuma digendongan yang dari jarit, tapi kakinya ketamplengan kelihatan. Jadi orangnya rada bungku-bungku begitulah sambil jalan tapi sambil ngendong-ngendong bocah. Di dalamnya ada suara bocah nangisnya. Jadi nyamperin kita langsung begini. Mas tulungi mas, nyuwun mas katanya nyuwun. Jadi minta terus ya bocah kan yang lain ya wong lagi panik, capek, ketakutan, digituin pada enggak ini semua. Jadi buru-buru ngasih. Mereka itu kebanyakan ngomongnya wong lupa loh bahwa ini tuh di mana gitu ya. Langsung ngomongin rewelnya ibu-ibu kayak orang mau di sini lagi kesusahan lagi apa malah minta. Orang mengerti ini pada ngomong kayak gitu. Langsung saya omelin semua. Menang. Jangan pada suara kalau nggak ngasih ya udah nggak apa-apa. Itu tahu-tahu supir saya itu masuk ke dalam mobil. Dia itu kan dikasih makanan, dikasih apa waktu di tempat hajat, terus ada nasi yang dibungkus itu, atau dia nggak mau makan di situ, itu tahu-tahu dia itu nyodorin nasi ke ibu-ibu tadi. Bu, niki dimam Bu,
iki dimakan, ini dimakan, terus dikasih duit. Dulu itu duit 10.000 itu gede banget, Bang. Gede banget dulu. Dikasih duit itu. Masa kayak teman sampai saya itu ngomong begitu, kamu ngasih duit kok banyak banget ke ini, ke ibu tersebut gitu kan. Akhirnya ditampani itu sambil nangis. Diterima sambil nangis, ibu itu sambil nangis, matur nuwun sangat ya Allah, bocah bagus, matur nuwun sangat, dilus-lus supir saya. Itu pas kayak gitu supir saya melengok kayak orang mikirin apa nggak tahu. Din, kamu kenapa? Nggak apa-apa Nyai, primin ya, apa daripada bengong-bengong apa bannya tak ganti aja ya pakai ban yang tadi. Sama pada bayi bocor loh. Itu dia tahu-tahu kayak ada yang nuntun sendiri itu ke samping mobil nengokin ban yang belakang, tahu-tahu utuh, Bang. Jadi nggak kempes, Bang. Bannya itu kempes saya aja ngeliat kayak raine aku katanya, kayak mukanya dia jadi kempot begitu. Bisa utuh melembung maning, Mas, bisa melembung lagi. Terus butuh orang masuk disuruh naik semua. Kita itu masuk, bocah-bocah anak-anak kecil pada ada yang nangis masih begitu. Pas di dalam mobil rame, bukan di situ. Bukan di situ, udah masuk ke Pemalang arah situ, udah masuk daerah situ. Jadi kita itu mobil memang nyala, tapi nggak jalan-jalan itu sempat lama dan kebanyakan kita itu nangis. Saya sendiri nangis. Ya Allah, matur nuwun sangat. Apa jangan-jangan kita itu tadi terlalu kepengin reg-regan, seneng-seneng apa gimana, terus sampai disesatin bangsa-bangsa seperti itu, masuk ke kampung siluman atau apa. Tapi kebaikannya orang sodako, kamu sekarang jadi bisa ini lagi kembali lagi ke alam manusia atau apa, itu nyaksiin semua, Mas. Rombongan saya itu kebanyakan kalau yang nyai pantaran saya udah meninggal. Coba tanya deh katanya, pesukan temen, terus suruh nanya katanya, yang nyaksiin, yang jelas ceritanya kayak gitu. Iya, lah itu udah daerah sana, terus sampean itu pada balik lagi apa enggak? Enggak, justru pas rame itu supir itu enggak jadi jalan, dia turun terus nanya arah kampung itu mana. Kita ke sana, tapi udah agak ketemu. Acaranya udah selesai itu. Ketemu, iya. Terus cerita sama orang sana, sama ininya besan, kalau ngalamin begini-begini. Ya sebagian nggak percaya, sebagian yang tua-tua percaya. Oh di situ kadang-kadang emang begitu. Seperti itu, Bang. Akhirnya pulangnya sih bareng-bareng. Jadi aman. Jadi ya, apa gara-gara itu kali ini ya digoda seperti itu, terus sodako, dengan mau sodako itu supirnya katanya seperti itu aja sih Pak ceritanya. Iya sih, hikmahnya banyak ya. Banyak. Di balik cerita yang agak horor itu ternyata memang banyak hikmah lah. Kalau buat ada pesan-pesan khusus lah, terutama tadi sikap kita, terus sodako yang tadi ya, yang akhirnya berbuat baik lah. Iya, kalau saya cerita itu sih, katanya saya pernah ngalamin orang saya udah nyanyi begini ya, alam perganti alam wis tua, aku wis 80 tahun. Katanya saya pernah ngelihat kuntilanak, pernah ngelihat pocong. Seremnya nggak kayak gitu. Seremnya orang tersesat, aneh tuh beda katanya. Karena memang keadaannya itu ya. Panik, bener-bener panik. Itu aja sih Bang ceritanya. Ya, terima kasih atas ceritanya nih, sangat menarik sekali. Ya, itu saja edisi Ngobor kali ini bersama Mas Ayung. Nanti jumpa lagi di Ngobor berikutnya. Tunggu saja cerita-cerita berikut dari Mas Ayung. Insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.